Pengertian dari identifikasi diri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian identifikasi ialah yang pertama, tanda kenal diri, bukti diri. Yang kedua, penentu atau penetapan identitas seseorang, benda, dan sebagainya. Dan yang ketiga, proses psikologi yang terjadi pada diri seseorang karena secara tidak sadar dia membayangkan dirinya seperti orang lain yang dikaguminya. Lalu dia meniru tingkah laku orang yang dikaguminya itu dengan mengidentifikasi, menentukan atau menetapkan identitas. Misalnya, petugas mengidentifikasi korban kecelakaan pesawat terbang. Sedangkan kata identitas dalam bahasa Inggris yaitu identity yang memiliki pengertian atau sesuatu sehingga membedakan dengan yang lainnya. Identitas juga dapat dikatakan sebagai keseluruhan atau totalitas yang menunjukkan ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri sehingga orang tersebut berbeda dengan orang lainnya. Definisi identitas menurut Erikson tahun 1968 menjelaskan identitas sebagai perasaan subjektif tentang diri yang konsisten dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam berbagai tempat dan berbagai situasi, seseorang masih memiliki perasaan menjadi orang yang sama sehingga orang lain yang menyadari kontinuitas karakter individu tersebut dapat merespon dengan tepat sehingga identitas bagi individu dan orang lain mampu memastikan perasaan subjektif tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa identitas adalah perkembangan pemahaman yang membuat diri sendiri atau lembaga semakin sadar akan kemiripan dan keunikan dari yang lain dan akan memberikan arah, tujuan, dan makna pada kemajuan dirinya kelak. Identitas diri ialah mengkaji individu manusia, maka erat kaitannya dengan konsep diri. Adapun pengertian konsep diri menurut Rohman Natawijaya menjelaskan bahwa konsep diri adalah persepsi individu tentang dirinya, kemampuan dan ketidakmampuan tabiat-tabiat, harga diri serta hubungan dengan orang lain. Selanjutnya adalah menuliskan nama diri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nama adalah kata untuk menyebut atau memanggil orang. Orang itu bisa berupa tempat, barang, dan sebagainya. Dengan kata lain, nama dapat diartikan sebagai kata yang berfungsi sebagai sebutan untuk menunjukkan orang atau sebagai penanda identitas seseorang. Nama juga merupakan kata-kata yang menjadi label setiap makhluk, benda, aktivitas, dan peristiwa di dunia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nama memiliki 3 arti, yakni yang pertama, kata untuk menyebut atau memanggil orang. Yang kedua, gelar atau sebutan. Dan yang ketiga, kemasyhuran, kebaikan, atau keunggulan dan kehormatan. Sedangkan dalam istilah linguistik, nama lebih dikenal dengan istilah nama diri atau nama proper atau proper noun yang memiliki arti nama orang, tempat, atau benda. Dalam ilmu filsafat, nama berasal dari bahasa Latin yaitu nomen proprium atau nomina propria, dalam bahasa Prancis yaitu nom proper, dalam bahasa Inggris proper name atau proper noun adalah sebuah nama yang menunjukkan hakiki suatu hal sedang diperbincangkan. Nama tidak memberitahu lebih lanjut mengenai apa itu cara penulisan nama diawali dengan huruf kapital. Contohnya Budi Purwanto, Aisyah, dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan nama dapat dikatakan sebagai identitas diri kita karena kita dapat mengenal seseorang melalui nama dirinya. Nama diberikan oleh orang tua dan nama tersebut diberikan saat kita lahir. Hal tersebut dapat melatih anak berkemampuan mengenalkan namanya sendiri secara lengkap. Karena mungkin anak di rumah mempunyai nama panggilan yang berbeda-beda dengan nama lengkapnya. Pada tahap ini, pada tingkat MI atau SD kelas 1, minimal mereka tahu serta bisa menyebutkan dan menuliskan nama mereka sendiri dan berkenalan dengan teman-temannya. Selain menyebutkan nama, siswa juga dapat menyebutkan berapa usia mereka, alamat, hobi, ataupun kelas mereka. Hal tersebut dapat dilakukan di depan kelas untuk melatih agar anak dapat percaya diri di depan teman-temannya. Contoh, nama saya Siti Najra Syafira, umur saya 20 tahun, tempat tinggal saya di Geraha Pesona Citra Raya. Kemudian hobi saya adalah main game, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan nama diri dalam status sosial.
Seseorang dalam kehidupan sosialnya pasti memiliki peran dan jabatannya masing-masing. Nah, peran dan jabatannya tersebut mereka peroleh dari upaya dan usaha yang telah mereka lakukan. Status merupakan identitas pribadi bagi seseorang. Adapun definisi status menurut Ralph Clinton mendefinisikan bahwasannya status memiliki dua arti. Yang pertama, status merupakan posisi dalam suatu pola tertentu. Dan yang kedua, status secara sederhana dapat dikatakan sebagai kumpulan hak-hak dan kewajiban seseorang. Jadi, status sosial merupakan kedudukan seseorang dalam suatu kelompok atau masyarakat. Adapun definisi status sosial menurut Sukanto pada tahun 2010 mendefinisikan bahwasannya status sosial merupakan suatu tempat bagi seseorang dalam masyarakatnya untuk dapat saling berhubungan satu sama lain baik dalam lingkungan pergaulannya, prestasinya, maupun hak dan kewajibannya masing-masing. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya status sosial merupakan kedudukan seseorang dalam suatu lingkup masyarakat untuk dapat saling berhubungan satu sama lain serta memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Contohnya seperti status sosial sebagai masyarakat, guru, dosen, RT, lurah, dan lain sebagainya. Status sosial terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah ascribe status. Ascribe status merupakan status sosial yang dapat diperoleh seseorang dengan sendirinya atau secara otomatis. Dalam artian, status tersebut dapat dicapai tanpa melakukan usaha atau upaya apapun. Biasanya, status tersebut diperoleh atas dasar garis keturunan. Contohnya, seseorang yang memiliki garis keturunan bangsawan dan keraton. Seorang yang memiliki garis keturunan bangsawan maka secara otomatis akan mendapatkan gelar kehormatan sebagai seorang bangsawan, dan seorang yang terlahir sebagai keturunan keraton secara otomatis akan mendapatkan gelar raden, ajeng, atau pangeran. Yang kedua adalah achieve status. Achieve status merupakan status sosial yang diperoleh seseorang dengan melakukan upaya, usaha, dan kerja keras yang dilakukannya. Nah, biasanya status tersebut dapat diusahakan melalui jenjang pendidikan. Biasanya seseorang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi, maka ia akan memiliki nilai status sosial lebih tinggi dibandingkan seseorang yang memiliki pendidikan yang rendah. Contohnya adalah seseorang yang menempuh jenjang pendidikan sebagai sarjana. Seseorang akan mendapatkan gelar sarjana melalui perjuangan dan pengorbanan, baik dalam segi waktu, pikiran, maupun biaya. Dan yang ketiga adalah assign status. Assign status merupakan status sosial yang diperoleh seseorang melalui penghargaan yang diberikan oleh masyarakat terhadap dirinya atas jasa-jasanya. Biasanya status ini didapatkan dan diberikan kepada para pahlawan. Seseorang diberikan gelar pahlawan dengan melalui berbagai macam pengorbanan serta perjuangan dengan segenap jiwa dan raganya. Gelar akademik sering juga disebut dengan titel yang berasal dari bahasa serapan, yaitu bahasa Belanda. Kata titel diambil dari bahasa Latin yaitu titulus. Nah, gelar akademik ini terdiri dari beberapa macam, seperti sarjana atau bachelor, magister, dan dokter. Contohnya seperti SPD, doktorandes, doktoranda, insinyur, MA, dan lain sebagainya. Adapun di dalam pangkat akademik diberikan sesuai dengan jenis pendidikan yang ditempuh. Nah, dalam penulisan pangkat akademik terdapat beberapa ketentuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, dan pangkat yang diikuti dengan tanda titik. Contohnya seperti Muhammad Yamin menjadi Muhyamin, Master of Business Administration menjadi MBA, sarjana ekonomi menjadi SE, bapak menjadi BPK, dan saudara menjadi SDR. Nah, yang kedua terdapat singkatan nama resmi dari lembaga pemerintah dan ketatanegaraan. Nah, kata tersebut terdiri atas huruf awal kata yang ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Contohnya seperti Dewan Perwakilan Rakyat disingkat menjadi DPR, kartu tanda penduduk disingkat menjadi KTP.
Selanjutnya yang ketiga adalah akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal sari deret kata yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Contohnya adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang disingkat menjadi ABRI. Yang keempat ada akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang ditulis huruf awalnya dengan huruf kapital. Contohnya adalah Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang disingkat menjadi AKABRI. Yang kelima adalah akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata ataupun gabungan huruf dari suku kata dan deret kata yang mana seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Contohnya adalah pemilihan umum yang disingkat menjadi pemilu, rapat pimpinan yang disingkat menjadi rapim. Oke, materi yang selanjutnya adalah mengenai penulisan nama kekeluargaan dengan gelar kekerabatan. Yang pertama-pertama, Sherin akan menjelaskan mengenai apa itu keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat, terdiri atas kepala keluarga dan beberapa beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di satu tempat tertentu dalam keadaan ketergantungan. Pengertian ini dijelaskan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 1998. Anggota itu ada banyak jenis-jenisnya teman-teman, yaitu ada 3 jenis. Yang pertama, keluarga inti. Yang kedua, ada keluarga konjugal. Yang ketiga, ada keluarga luas. Keluarga inti yaitu keluarga yang terdiri dari terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Sedangkan untuk keluarga konjugal yaitu terdiri dari pasangan dewasa, yaitu ibu dan ayah, dan anak-anak mereka. Lalu untuk keluarga luas yaitu terdiri dari meliputi hubungan paman, bibi, kakek, nenek, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi jenisnya ada 3, betul. Lalu untuk penulisan nama keluarga dalam gelar kekerabatan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu proses identitas diri, yang kedua adalah pembentukan nama, yang ketiga adalah sistem penamaan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, proses identitas diri. Pada tingkat sekolah dasar, identitas diri itu terjadi mulai dari tingkat sekolah dasar, di mana seorang siswa dia sudah harus mengetahui siapa nama orang tuanya, apa pekerjaannya, kayak gitu. Nah, apabila anak tersebut belum mengetahui anggota keluarga, anggota kerabat mereka, maka guru mengharuskan mereka untuk bertanya, di mana ini akan berguna untuk melatih jiwa ingin tahu mereka. Selanjutnya, untuk proses yang kedua, yaitu ada pembentukan nama. Pembentukan nama ini tergantung di mana anak itu lahir, atau tergantung dengan keluarga yang melahirkan dia, kayak gitu kan. Bisa dari sukunya atau dari segi bahasa, itu sangat mempengaruhi pembentukan nama. Misalnya orang Jawa itu kebanyakan menggunakan nama Su. Habis itu kalau untuk keluarga Batak biasanya ada nama keluarganya di belakang nama orang tersebut, gitu, kayak seperti Bali Sutapea itu ada Hutapea-nya, ada nama keluarganya, kayak gitu teman-teman. Untuk yang terakhir mengenai sistem penamaan ini ada 5 sistem. Yang pertama ada sistem tunggal, ada sistem jamak tanpa nama keluarga, ada nama jamak dengan nama keluarga, ada nama jamak dengan sistem patronimik ala Eropa, dan ada sistem penamaan patronimik ala Timur Tengah. Kita akan bahas satu persatu. Sistem nama tunggal itu adalah seperti ini. Ada nama anak, namanya itu Soeharto, sedangkan nama ayahnya Kertosudiro, lalu nama ibunya Sukirah. Nama anaknya itu terdiri dari satu kata, Soeharto. Nah, maka dari itu disebutlah dengan sistem penamaan nama tunggal, karena hanya terdiri dari satu kata. Nah, untuk yang kedua, nama jamak tanpa nama keluarga, misalnya seperti ini. Nama anaknya adalah Siti Hartina, untuk nama ayahnya Suharjo, yang untuk nama ibunya Ibu Hatmanti. Nah, nama anaknya siapa? Siti Hatmina. Nah, untuk jika di akte kelahiran maka akan tertulis Siti Hartina, anak dari Suharjo dan Hatmati. Namun untuk berkas-berkas penting lainnya akan dinamai dengan Siti Hartina. Cukup, Siti Hartina. Nama jamak itu adalah nama yang terdiri dari 2 kata atau lebih. 2 kata atau lebih bisa disebut dengan nama jamak. Seperti itu. Untuk sistem yang ketiga yaitu nama jamak dengan nama keluarga di belakangnya. Misal seperti ini. Nama anaknya adalah Baharudin Yusuf Habibi. Nama ayahnya Alwi Abdul Jalil Habibi. Ya, nama ibunya Tuti Martini Puspo Wardoyo. Nah, untuk di akte kelahirannya maka akan ditulis Baharudin Yusuf Habibi, anak Alwi Abdul Jalil Habibi, dan Tuti Martini Puspo Wardoyo. Tapi untuk dokumen-dokumen resminya akan ditulis Baharudin Yusuf Habibi. Di sini dapat dilihat ada nama Habibi di belakang nama anak, di mana nama Habibi diambil juga dari nama ayahnya. Seperti itu. Nah, contoh nama Baharudin Yusuf Habibi ini termasuk sistem penamaan yang ketiga, nama jamak dengan nama keluarga di belakangnya. Untuk sistem penamaan yang keempat, nama jamak menggunakan sistem patronimik ala Eropa, seperti pada nama Megawati Soekarno Putri. Nama anaknya Megawati Soekarno Putri, anak dari Soekarno. Ibunya namanya Fatmawati. Lalu di akte kelahiran maka akan ditulis Megawati Soekarno Putri, anak Soekarno dan Fatmawati. Namun dalam berkas-berkas lainnya, dalam dokumen lainnya hanya tertulis Megawati Soekarno Putri, kayak gitu. Tidak ada nama anggota keluarganya.
tapi ada nama bapaknya diselipkan di dalam nama tersebut. Lalu sistem penamaan yang kelima adalah nama jamak menggunakan sistem patronimik ala Timur Tengah. Ini terjadi, sistem semisal ini terjadi pada penamaan Abdurrahman Wahid. Nama anaknya adalah Abdurrahman Wahid, sedangkan untuk nama ayahnya adalah Wahid Hashim dan nama ibunya adalah Saleha. Pada akte kelahiran anak akan tertulis Abdurrahman Wahid, anak Wahid Hashim dan Soleha. Namun pada dokumen lainnya akan tertulis Abdurrahman Wahid. Jadi nama ayahnya itu masuk di nama anak seperti itu. Tapi hanya satu kata dalam nama ayahnya ya. Oke, untuk selanjutnya pembahasan mengenai karakteristik nama diri, keluarga, dan toponimi. Selanjutnya, menjelaskan tentang karakteristik nama diri dan keluarga. Pertama, kita akan membahas karakteristik dari keluarga. Keluarga itu memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, terdiri atas 2 individu atau lebih yang terikat dari hubungan darah maupun adopsi. Oke, yang pertama. Yang kedua, anggota keluarga biasanya hidup bersama. Jikapun tidak hidup bersama, mereka tetap memperhatikan satu sama lain, ya kan? Untuk karakteristik yang ketiga, anggota keluarga berinteraksi satu sama lain dan mempunyai perannya masing-masing, seperti peran ayah, peran ibu, peran suami, peran istri, peran anak, dan peran kakak gitu kan. Itu berbeda setiap perannya. Selanjutnya, karakteristik toponimi. Toponimi bisa juga disebut dengan geografi. Dalam ilmu penamaan geografi ada 2 nama unsur geografis biasanya dibagi menjadi 2. Pertama, nama generik, yang kedua adalah nama spesifik. Oke, nama generik dan nama spesifik. Nama generik itu biasanya seperti sungai, gunung, selat, benua, seperti itu nama generik. Untuk nama spesifik itu bisa diambil dari kata siapa yang memberi nama tersebut, siapa yang menemukan. Misal benua Amerika itu ditemukan oleh Columbus, ya, berarti yang memberi nama Columbusnya itu, seperti itu teman-teman. Nah, atau misal seperti ini, kota Alexandria. Kota Alexandria ini ditemukan oleh Alexander yang agung, maka diberikan nama Alexandria, seperti itu. Bisa juga pakai nama-nama pahlawan kayak misal Jalan Letnan Suprapto gitu-gitu. Jadi untuk nama spesifik ini bisa diambil dari kata sifat, kata benda, ataupun kata nama diri entitas lainnya kayak gitu. Oke. Selanjutnya, sebuah nama diri memberitahukan apa hal yang dimaksud tanpa memberitahukan lebih jauh mengenai hal yang dimaksud. Hal ini dimungkinkan karena pertama, sebuah nama memberikan identitas kepada hal atau objek tersebut. Sebuah persamaan sederhana, Hesperus dan fosfor, tidak mengandung informasi apa-apa selain Hesperus, fosfor. Bagi yang tidak mengetahui apa itu Hesperus dan fosfor, lain kata, dengan apabila pendengar tersebut mengetahui apa itu Hesperus, apa itu fosfor, maka mereka dapat menyimpulkan bahwasanya Hesperus itu adalah fosfor. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah nama yang kosong secara sepintas masuk di akal. Jika penyebutan nama tersebut adalah untuk menunjukkan hal yang dimaksud, bagaimana hal tersebut dapat terjadi jika hal yang disebut tidak eksis sama sekali? Filosofer Gottlob Frege dan Bertrand Russell dan yang lainnya memiliki pandangan serupa bahwa jika suatu objek memiliki karakteristik yang disebutkan, maka nama tersebut memiliki suatu referensi. Jika tidak, maka nama tersebut adalah kosong. Bicaus dapat menunji kepada kuda bersayap Belopron, tokoh mitologi Yunani. Karena kuda seperti yang di atas itu tidak ada, maka nama Pegasus tidak memiliki referensi yang nyata. Namun, ia masih memiliki arti. Seperti dengan kata juga Aristoteles, yang berarti itu gurunya Alexander. Karena memang, jadi Aristoteles itu dengan makna lain gurunya Alexander. Karena memang orang yang memiliki deskripsi tersebut, orang yang memiliki definisi tersebut adalah nama orang yang memiliki referensi. Kesulitan, nah ini kesulitan yang timbul dari nama kosong mana yang tidak, itu adalah sebuah kesulitan saat kita mengidentifikasi sebuah nama, sebuah identitas. Itu yang sulit, mana yang kosong, mana yang bukan, mana yang memiliki makna, mana yang memiliki referensi. Itu yang sulit untuk kita diidentifikasi. Nah, tapi di sini ada teori yang bisa diterima oleh semua kalangan, karena banyak dari teori-teori tersebut tidak bisa diterima oleh semua kalangan. Jadi kita punya banyak teori, namun tidak banyak teori yang dapat diterima oleh semua kalangan, kecuali satu teori, yaitu teori deskripsi. Teori ini menyebutkan bahwa arti yang dimiliki oleh sebuah nama diri terdiri dari berbagai properti yang dapat diterangkan dalam bentuk deskripsi yang menggunakan sebuah objek yang cocok dengan deskripsi tersebut. Deskripsi yang dimaksud adalah perasaan atau nalar yang timbul dari nama tersebut. Jadi, menurut teori deskripsi tentang makna, maka dijelaskan bahwa nalar atau perasaan terhadap suatu nama dapat dijelaskan dalam bentuk deskripsi. Dan deskripsi tersebut sama seperti sebuah definisi mengambil sebuah nama yang tercantum. Perbedaan antara keduanya, deskripsi yang terkandung dan deskripsi yang mengandung, sama seperti halnya ekstensi dan intensi atau konotasi dan denotasi. Contoh ekstensi pada kata umum, anjing, ya kan? Nah, ekstensi berarti anjing-anjing yang ada di dunia ekstensi tersebut adalah referensi apa saja yang dapat digunakan pada saat pemakaian kata tersebut. Nah, sedangkan intensi dari kata anjing adalah deskripsi umum tentang apa saja yang dimiliki oleh kata tersebut.
Misalnya berkaki 4, berekor, ya kan, hidungnya basah, dan lain-lain. Nah, itulah yang dimaksud dengan deskripsi. Seperti itu. Sekian penjelasan saya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain.